Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kalian sudah membahas tentang Perang Badar. Kali ini kalian akan membahas tentang Perang Uhud, di mana Quraisy begitu sakit hati akan kekalahan di Perang Badar. Dan mereka menyiapkan strategi dengan matang untuk mengalahkan kaum muslimin. Dalam Perang Badar, Quraisy tidak terlalu mempersiapkan matang-matang dan mereka ingin mengalahkan kaum muslimin di Perang Uhud. 3.000 orang dipersiapkan sebagai pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dan 17 wanita yang dipimpin oleh Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan bin Harb. Ya, Hindun sangat dendam dengan orang yang membunuh ayahnya di Perang Badar, yaitu Hamzah, paman Rasul radhiyallahu anhu. Keberangkatan pasukan Quraisy untuk menyerang Madinah terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun langsung memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap. Lalu Rasul menyiapkan 1.000 pasukan. Tetapi 300 pasukan munafik putar balik karena mereka menolak untuk ikut berperang dan memilih kembali ke Madinah. Jadi dari 1.000 dikurangi 300 menjadi 700 orang. 300 pasukan munafik itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Lalu akhirnya kedua pasukan itu akhirnya bertemu di tanah Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit. Beliau berpesan agar mereka tidak meninggalkan bukit apapun yang terjadi. Sementara itu pasukan Quraisy terbagi menjadi 3 bagian. Jadi Rasulullah tidak melarang mereka untuk meninggalkan bukit Uhud. Sedangkan pasukan Quraisy dibagi menjadi 3, yaitu barisan kanan Khalid bin Walid, barisan kiri Ikrimah bin Abi Jahal, tengah Abu Sufyan bin Harb, suami dari Hindun. Perang pun pecah, kedua pasukan saling menyerang. Lentingan pedang mereka terdengar dari kejauhan. Panah dan tombak berterbangan di udara. Pasukan Rasulullah SAW tidak pernah gentar, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit ya dibanding pasukan Quraisy. Jadi kali ini benar-benar beda jauh ya pasukannya. Pasukan Quraisy tapi malah lari ketakutan. Harta dan senjata mereka ditinggalkan begitu saja di medan perang. Padahal jumlah pasukan mereka jauh lebih banyak daripada kaum muslimin. Melihat itu, sebagian pasukan Rasulullah mulai mengambil harta benda yang ditinggalkan. Pasukan pemanah yang di bukit tadi, di bukit Uhud, yang terjaga di bukit Uhud akhirnya turun ke bawah. Mereka ingin mengumpulkan harta rampasan. Mereka lupa dengan pesan Rasulullah bahwa tidak boleh meninggalkan tanah Uhud. Akhirnya mereka pun meninggalkan Uhud dan tidak mendengarkan apa kata Rasulullah SAW. Bukit yang tadinya dijaga kini menjadi kosong. Khalid bin Walid melihatnya sebagai peluang untuk menang. Bersama pasukan berkudanya, kemudian Hamzah, paman Rasul SAW terbunuh. Siapa yang membunuh? Yaitu Wahsy. Wahsy itu budaknya Hindun. Ya, sudah dijelaskan tadi bahwa Hindun sangat dendam kepada Hamzah karena Hamzah telah membunuh ayahnya. Akhirnya Wahsy pun membunuh Hamzah atas perintah Hindun. Dan Rasulullah SAW pun pergi meninggalkan perang menuju bukit Uhud. Afwan, bukan lari dari perang, tapi pasukan Rasulullah lari ke bukit untuk menyelamatkan diri. Mereka harus menderita kekalahan pada perang ini. Pasukan Quraisy menghentikan penyerangannya karena mereka sangka Rasulullah sudah mati, padahal belum. Tetapi akhirnya Wahsy, budak yang membunuh Hamzah tadi, itu dimerdekakan oleh Hindun karena itu adalah hadiah atas dia telah membunuh Hamzah. Wahsy memang seorang yang pandai melempar tombak. Dan Hindun pun merasa puas dengan kematian Hamzah.
Akan tetapi Wahsy merasa menyesal telah melakukan hal itu. Di kemudian hari Wahsy masuk Islam. Dia ikut perang melawan kaum murtad pimpinan Musailamah Al-Kadzab. Bahkan ia pun berhasil membunuh pemimpin tersebut, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Sekian untuk pelajaran tarikh hari ini. Semoga bisa dipahami dan diambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna.